Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin news update singkat saja terkait dengan dua kabar. Pertama, Andre Onana. Andre Onana ini nampaknya pergerakan dari manajemen Manchester United ya cukup cepat. Jadi kemarin gue sudah bikin konten juga malam, sebenarnya lepas tengah malam. Sumbernya dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau Manchester United sudah mengajukan penawaran tapi ditolak oleh Inter Milan. Manchester United mengajukan sekitar 45 juta plus 5 juta add-ons ya. Tapi Inter Milan menolak. Nah, sekarang pagi ini dikabarkan dari Mike Verwij dari Telegraph Belanda. Mike Verwij ini salah satu jurnalis yang capable, credible, bisa dipegang, bisa dipercaya. Dia mengabarkan kalau Manchester United ini tinggal selangkah lagi. Sudah semakin sangat dekat ya mengajukan tawaran selanjutnya ya dengan nilai 55 juta. Nilai totalnya paketnya itu adalah 55 juta dan diprediksi diperkirakan angka ini akan diterima oleh Inter Milan, di mana ini merupakan nilai tengah dari 50 juta dan juga 60 juta ya kan, 55 juta. Nampaknya ini akan diperkirakan oleh Mike Verwij dari artikel yang ditulis dari Telegraph ini punya peluang sangat besar, sekali lagi peluang yang sangat besar untuk diterima oleh Inter Milan. Sang pemain tidak ada masalah, sekali lagi Andre Onana sangat ingin bereuni lagi dengan Erik ten Hag di Manchester United, di mana sebelumnya mereka berdua ini sudah pernah bekerja sama di Ajax. Ya tinggal sesaat lagi ini nampaknya semakin dekat, tapi gue masih terus memonitor sebisa gue, seupdate gue, karena memang kegiatan di sini juga cukup padat. Ya secara teknis menurut gue ulangi sekali lagi, gue sangat-sangat terpukau dengan Andre Onana, terutama dari final Liga Champions. Penampilannya sangat tenang, dari teknis juga sangat luar biasa, mental sangat kokoh. Tentu saja tampil di Premier League ini sesuatu yang baru, tapi gue pikir dia punya modal yang juga sangat besar ya untuk bisa sukses di Manchester United. Di sisi lain, ini nampaknya juga semakin dekat untuk David De Gea cabut dari klub. Karena dari kabar lainnya yang gua terima dari ESPN ya, itu dari ESPN.co.uk, Mark Odgen mengatakan kalau Manchester United akan segera juga melakukan pembicaraan dengan David De Gea. Namun diperkirakan juga kecil kemungkinan David De Gea ini akan menerima perannya yang baru sebagai kiper kedua dari Manchester United. Kenapa? Kalau Andre Onana yang datang, maka Andre Onana inilah yang akan diplot sebagai kiper pertama di Manchester United. Ini juga menarik karena apa? Sampai dengan saat ini Manchester United posisinya masih ada 3 kiper ya. Masih ada Tom Heaton, masih ada Dean Henderson, dan juga David De Gea. Dean Henderson diperkirakan akan segera cabut ke Nottingham Forest. David De Gea dikabarkan juga akan cabut dengan free agent. Tom Heaton sudah diperpanjang. Berarti situasinya hanya Tom Heaton saja nih. Dan dengan kedatangan Andre Onana, Manchester United hanya memiliki 2 kiper. Erik ten Hag sering menekankan dia ingin ada 3 kiper senior. Menarik juga untuk dinantikan ya, siapa yang akan menjadi kiper kedua di Manchester United. Karena menurut gua ini tidak akan selesai, tidak akan berakhir hanya dengan mendatangkan Andre Onana. Kalau seandainya sekali lagi David De Gea menerima posisi sebagai kiper kedua, permasalahan dalam tanda kutip selesai. Andre Onana, David De Gea, Tom Heaton. Tapi kalau David De Gea cabut, maka Manchester United harus mendatangkan kiper kedua. Kenapa tidak kiper muda? Menurut gua, secara ringan amatiran, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag musim lalu, di mana Erik ten Hag lebih memilih untuk meminjam kiper dari Newcastle, kiper senior dari Newcastle, lebih memilih untuk meminjam kiper dari Crystal Palace, nampaknya Erik ten Hag lebih percaya kiper yang punya pengalaman.
kiper yang siap untuk menjadi backup kiper senior lainnya, kiper utama. Nah, ini yang gue nantikan juga, apakah Manchester United akan meminjam kiper atau juga akan berburu kiper lainnya. Ada Kevin Trapp, ada siapa namanya, Justin Bailo juga yang dikabarkan diincar oleh Manchester United. Kalau itu yang terjadi, maka budget dari sisi kiper ini akan tinggi karena Andre Onana kabarnya berapa tadi? 55 juta ya kan, mendatangkan Justin Bailo ataupun juga Kevin Trapp, angkanya juga akan tinggi lagi. Ini gue lagi menarik untuk menantikan solusi apa yang akan dicari oleh manajemen Manchester United. Dan sekali lagi kalau menurut gue, ya yang perfect dalam tanda kutip adalah David De Gea stay, sehingga budget tidak perlu keluar banyak untuk posisi kiper. Itu kabar untuk penjaga gawang ya. Ini semakin dekat, akan ada perubahan, akan ada kedatangan. Kita nantikan saja. Gue juga tidak sabar untuk terus ya mengikuti update-nya. Dan yang terakhir adalah Rasmus Højlund, penyerang muda Denmark yang bermain di Atalanta. Ini sebentar lagi dikabarkan oleh Samuel Lukhus dari Manchester Evening News sudah diproses oleh John Murtough. Jadi John Murtough ini sudah melakukan pembicaraan dengan Atalanta dan nampaknya akan segera memberikan angka pembukaan di sekitar 50 juta untuk pemain ini. Wow. Ini nampaknya menurut gua ya, ini kalau seandainya terjadi luar biasa. Kalau seandainya, gua masih menahan dulu, tapi kalau seandainya ini terjadi luar biasa, Manchester United bisa mendatangkan 3 pemain pilar ya sebelum berangkat pre-season. Ini gue tekankan lagi, cepat tidak cepat menurut gue itu tidak penting. Kalaupun iya dilihat cepat atau tidak cepatnya atau lambatnya itu dilihat dari pre-season. Kapan Manchester United mulai pre-season, kapan Manchester United mulai berangkat ya. Dan sejauh ini sudah mendatangkan Mason Mount, pemain pilar nomor 7 sudah diberikan oleh Erik ten Hag. Sekarang Andre Onana sudah semakin dekat, dan kalau seandainya bisa mendatangkan Rasmus Højlund, kalau seandainya ya, karena ini John Murtough kabarnya sudah secara resmi melakukan pembicaraan dengan Atalanta, artinya sudah semakin konkret langkah dari Manchester United. Sebelumnya mungkin masih sebatas rumor, masih sebatas gosip ya kan. Dan ini kalau menurut gue dengan sumber yang cukup kredibel juga, Manchester Evening News, Samuel Lukhus, kalau seandainya bisa mendatangkan total 3 pemain pilar sebelum pre-season ini dimulai, menurut gue ini luar biasa sih. Terlepas masih belum ada pemain yang keluar ya kan secara transfer out, secara dijual oleh klub. Menurut gue ini sesuatu yang kemajuan yang sangat pesat. Gue nggak tahu nih John Murtough kerjanya dari musim lalu menurut gue musim pertamanya dia so far so good. Musim kedua ini nampaknya ada peningkatan ini karena mendatangkan pemain pertama kalau dibandingkan dengan musim lalu. Tarel Malaysia duluan yang datang, musim ini pemain pilar langsung yang datang pertama Mason Mount ya kan. Dan sekarang dekat dengan Andre Onana dan sudah memulai pembicaraan juga dengan Rasmus Højlund. Luar biasa. Nanti kalau seandainya ada update-update lagi, insya Allah akan gue kabari di Football United, channel yang ringan amatiran ala gue. Bagaimana menurut Sobat Football United, ada tanggapan mengenai kabar ini ya? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.